kan saking gorinya sampai jalan ke mall pun pakai kursi roda gitu. Nah terus pada akhirnya pada saat HPL itu Mbak gimana ceritanya? Nah itu kan udah lewat 37 minggu. Terus aku cek jadwalnya kontrol. Nah aku tuh ngerasa ada sesuatu yang mau keluar. Oke. Kayak udah muntuk-muntuk. Iya gitu bahasa Jawanya gitu ya. Terus mamaku bilang, udah ya cepet ke dokter. Akhirnya dicek ke dokter. Terus kalau dokter tuh kan cek mau kayak gitu kan pakai jari ya. Jari, Dia masukin jarinya gini. Ini mah udah besok lagi nih. Udah nih, udah pilih hari. Dia langsung bilang kayak gitu. Pilih hari maksudnya sesar. Karena memang untuk normal itu nggak disarankan ya Mbak ya. Karena kan takut gitu ya kan. Takut kalau. Apalagi jumlahnya 3 juga ya Mbak ya. Iya, ya katanya kan kalau melahirkan satu anak aja itu kan udah kayak mencabut nyawanya kan gitu kan, apalagi 3, masa mau nyabut namanya 3 kali gitu loh. Jadi kan udah kita juga tidak menyarankan, dokternya bilang kayak gitu, ya udah kita sesar aja kayak gitu udah. Karena udah di situ kan, tapi kan dari 7 bulan itu kan udah lewat tuh udah plong banget. Jadi yang ketakutan yang namanya bayi prematur lahir 7 bulan itu udah nggak ada sama sekali gitu loh. Jadi aku udah mentereng aja, udah jalan ke mall 3 hari sebelum lahiran. Aku masih jalan ke TP, tapi kakinya udah bengkak, bengkak banget karena perutku udah besar banget. Terus naik sampai berapa kilo sih Mbak dulu dari berat biasa? 25 kilo. Lumayan kan 25 kilo. Luar biasa juga ya. Terus habis gitu ya udah pilih hari aja kapan nih gitu. Akhirnya pilih hari lah. Gimana? Itu pilih hari itu ke dukun dulu atau dipasin sama hari lahirnya siapa dulu gitu nggak Mbak? Sebenarnya kan harusnya mereka itu kalau 40 minggu kan 1 Agustus. Terus tapi karena ya udah nggak bisa tanggal itu, aku maunya tadinya 10 Juli. Tapi 10 Juli maksudnya karena ulang tahunku 10 Juni, anakku 10 Juli, beda 1 bulan doang. Tapi belum nutup juga, akhirnya hitung-hitung emang kita juga kayak percaya weton-wetonan gitu juga sih Om. Jadi terus kita ngitung wetonnya tertinggi di dalam minggu itu tanggal 12 Juli. Akhirnya mereka dilahirkan tanggal 12 Juli jam 8 pagi. Pasti itu Mbak Puspa di anestesi dong? Nggak mungkin nggak dong? Di anestesi. Tapi aku tidak ditemani oleh suami. Hah? Enggak. Kemana bapaknya triplet saat itu? Ya ada di luar. Jadi rumah sakit Siloam itu tidak memperbolehkan untuk ditemani oleh suaminya. Jadi harus orang-orang steril kan, dokter dan perawat. Jadi ya gimana ya, kalau orang-orang kan lahiran di RSIA kan ditemenin suaminya, terus kayak dipeluk bayinya pertama. Aku enggak. Jadi cuma kayak gini. Cowok ya Bu, gitu. Iya. Jadi dibiusnya separuh doang, Mbak? Iya, separuh doang. Jadi lewat belakang ini kan tulang punggung belakang itu. Terus habis gitu, itu pun nggak ada yang namanya IMD karena ya memang rumah sakit itu ketentuannya steril kayak gitu. Jadi anaknya cuma dilihat kan, ini ya Bu anaknya kayak gitu loh. Jadi kayak gimana sih gitu kan, lucu kan? Mbak, berarti yang keluar pertama dulu sih Katleya kan? Karena dia posisinya di bawah. Katleya, terus habis itu Brawijaya, baru Arjuna. Pertama kan jadi aku sempat USG 4 dimensi di rumah sakit Itihad di Serangat itu. Serangat ya? Iya, di Serangat itu. Dia bilang ini mungkin 3-3-nya cowok nih Bu. Iya sayang, sebentar. Terus abis gitu, oh iya Dok gitu. Tapi dokter Surabaya juga yang satu ini nggak bisa kelihatan, nggak kelihatan mau cewek cowoknya nggak kelihatan. Jadi di Surabaya bisa kelihatan cuma 2 cowok gitu. Yang satu apa ya? Jadi aku selama beli baju ya nggak juga, maksudnya warnanya nggak ada yang, pink. Jadi bener. merah kuning biru, merah kuning hijau, pokoknya kuning hijau biru. Jadi warna-warna yang netral. Nggak kecewek-cewekan banget juga gitu. Cowok bisa, cewek bisa gitu kan. Terus abis gitu keluar, Bu ini perempuan. Pertama kali terdengar tangisan bayi di dalam ruang operasi ya. Karena juga suamiku bilang katanya kalau cowok, cewek, cowok kecepit bagus. Kalau cewek, cowok, cewek nggak bagus juga. Jadi benar-benar worry karena memang
dia surprise banget baru ketahuannya pas lahiran gitu perempuan. Ya udah seneng kan, maksudnya alhamdulillah berarti ada perempuannya, ada cowoknya. Terus yang kedua cowok ini kata Lea tuh lahir 2,3 kilo. Brawijaya lahir 1,960, hampir 2 kilo. Jadi cuma kecil banget. Arjuna juga 2,3. Jadi ya udah. Tapi aku nggak IMD, aku nggak nempel gini, udah nggak tahu bentuknya anaknya kayak gimana. Aku cuma bilang, dok, HP saya tolong fotoin pakai HP saya. Aku Karena cuma memang gitu. Begitu kepingin mengabadikan semua momen-momen itu ya Mbak. Dan dokternya itu, dokter anaknya itu adalah teman almarhum bapakku waktu SMP. Lucu ya? Iya. Bisa ketemu kayak gitu ya. Jadi namanya dokter Agus, itu adalah dokter udah hebat dan terkenal. Dia adalah spesialis kembar siam di Dr. Sutomo. Cuma emang praktek di Siloam. Jadi aku ambil di Siloam karena aku nggak mau di Dr. Sutomo juga gitu loh. Terus karena nicunya di sana kan rame ya. Terus kalau di Siloam juga nicunya ada banyak. Jadi pilih rumah sakit Siloam karena nicunya ada banyak. Ya udah keluar. Terus kan masih dibawa ke ruang pemulihan kayak gitu-gitu. Itu abis keluar berarti masuknya langsung ke keluar itu anak-anaknya kan harus langsung masuk ke ruangan NICU karena takut banget. Dokter-dokternya takut banget nih mereka kenapa belum apa kayak gitu. Langsung masuk cuma sama papahnya sama omanya sama ukinya semua tuh cuma dilewatin doang gitu loh. Terus langsung masuk ke NICU. Aku belum bisa ketemu, aku masih di ruang pemulihan. Terus karena sesar kan sakit ya, panas dan segala macam. Mbak, tapi langsung kentut berapa jam setelah operasi, Mbak? Aduh, nggak ingat. Katanya kan boleh boleh mati. Jadi kalau harus kentut dulu apa? Iya, enggak sih? Harus kentut dulu pokoknya. Ini gitu. Aku lupa tapi bisa kalau aku bisa kentut. Cuma kan emang kalau ada orang yang dibius tuh tidur terus habis itu. Aku enggak. Aku tuh kayak ya ampun, bosen banget. Setengah sadar berarti ya? Iya sadar sih. Sadar. Aduh, bosan banget kan nggak boleh bawa HP. Kalau bisa bawa HP kan enak. Masih bisa kepo gosip-gosip terkini ya? Enggak sih, maksudnya. Dan ya udah ketemu anak-anak, pulangnya satu-satu. Maksudnya? One by one, bayinya pulang satu persatu. Jadi Mbak Puspa itu setelah ngelahirin nggak bisa langsung ngegendong mereka bertiga, enggak? Itu juga agak stres, jadi pulang satu bawa kata Lea. Secara kepikiran ya Mbak? Iya, karena aku harus balik-balik ke rumah sakit juga, ngecek, ya kan capek gitu loh. Terus abis gitu kata Lea pulang 3 hari, baru Arjuna pulang 3 hari, baru Brawijaya, baru 3-3-nya pulang lengkap. Terus kecil banget, mereka tuh kecil banget, jadi ya agak ngeri juga gitu. Tapi aku nggak pakai babysitter. Oh, emang diurus sendiri dari dulu? Iya, jadi nggak pakai babysitter. Wanita hebat kau ya? Ya dibantuin sih, dibantuin omanya, dibantuin utinya, dibantuin tantenya. Intinya ada yang dibantuin, ada yang bantuin lah gitu. Tapi aku memang nggak pakai babysitter. Jadi mereka tuh tidur kayak pinggang gitu loh, jadi 1, 2, 3 gitu. Semua nyusu, semua pupuk semua kayak gitu. Memang barengan gitu. Terus habis itu papahnya cuma datang kalau weekend, Jumat, Sabtu, Minggu karena kerja di Blitar. Mbak, terus aku nggak ngerti ya, apakah ini mitos atau fakta, aku nggak ngerti. Kalau misalkan anak kembar tuh emang mereka bertiga harus selalu pakai sesuatu yang sama. Itu gimana? Awalnya aku kan nggak tega ya, masa yang satu ini yang satu enggak kan gitu. Jadi aku menyamakan, karena waktu itu juga karena nggak tahu gendernya yang satu ini apa, jadi semua sama cuma beda warna. Ya kaos, celana kayak gitu. Terus habis gitu lambat laun semua orang bilang kan ya nggak usah digambarin lo, nggak apa-apa gitu. Anaknya lo paling ya nggak apa-apa gitu, biar lucu gitu kan, yang satu gambar ini, satu gambar ini. Tapi aku tuh selalu nggak tega gitu. Ya bener kejadian suatu hari aku cuma ajak Arjuna pergi. Jadi Arjuna bajunya kemeja gitu, Brawijaya pakai kaos, ditarik-tarik. Mama. Jadi intinya dia. Jadi bajunya si Arjuna yang ditarik. Dia mau pakai baju sama kayak gitu, satu ya, udah. Oke, itu 2 baju ya, 1 kaos 1 kemeja. Nah, akhirnya waktu itu aku juga sempat beli baju kan.
di toko itu size-nya kadang ada sama, kadang ada enggak, ada size enggak, double, ada bener, enggak gitu. bener. Ada satu size di atas dan di bawahnya mesti kayak gitu. Terus yaudahlah Mbak, eman-eman kalau di bawahnya nanti cepat sempit, kalau di atasnya masih kebesaran. Akhirnya aku ambil yang size sama, gambarnya beda. Sebenarnya sama tetap ikan hiu gitu, sharp gitu tetap, tapi beda warna sedikit, beda gambarnya, satu karikatur, satu agak beneran gitu. Nggak bisa juga, kayak gitu. Oh, emang Ribet, dari merekanya ya Mbak ya? Iya, ternyata kayak gitu. Tapi untungnya kalau yang perempuan, dia maunya dress, maunya rok. Apa sayang? Jadi udah semenjak itu, kalau untuk cowok aku selalu kembarin, walaupun beda warna, nggak apa-apa. Ini motif Yang penting apa segala gambar- macamnya sama. Gambarnya. Mbak, nah ini terus ada beberapa pertanyaan yang saya tanya sama Puspa. Dulu tuh nunggu berapa tahun dulu baru memutuskan untuk bayi tabung? Berarti 1 tahun ya tadi ya? 1,5 tahun lebih, ya hampir 2 tahun. Oh. Hampir 2 tahun. Itu kita udah ke dokter mana-mana itu tadi. Cuma ya udah biar shortcut aja, kayak mempersingkat waktu. Kira ya langsung bayi tabung di hampir 2 tahun pernikahan. Oke, Mbak, terus dari banyak orang-orang yang ada di media sosial aku tuh kan banyak banget nih ibu-ibu maupun pasangan-pasangan yang sedang berjuang untuk 2 garis biru. Iya bener, 2 garis biru kan. Nah, Mbak Puspa boleh dong kasih something buat penyemangat mereka gitu. Intinya sih tetap positive thinking. Jadi ya memang kita susah ya hidup di Indonesia ini, banyak orang ngomong ABCD segala macam. Intinya sih happy. Jadi terserah orang mau ngomong apa, asal kamu sama pasangan kamu tetap happy, itu nggak apa-apa gitu loh. Yang penting tetap positif thinking, berusaha apapun lah. Aku juga waktu itu sempat minum habatus soda, kurma muda, madu, apapun pokoknya aku coba semuanya. Ya namanya kalau Tuhan belum kasih ya belum kasih aja gitu. Jadi kita emang harus percaya kita belum dikasih sama Tuhan nih, walaupun udah mencoba segala macam usaha. Ada yang memang beberapa temanku juga yang bayi tabung juga nggak berhasil juga. Ya aku pikir ya emang namanya belum rezeki ya, keputusan Tuhan gitu sih, keputusan Allah. Kamu udah mau dikasih apa enggak tuh. Nah Mbak, terus apa namanya, ini mungkin sedikit agak tabu ya, tapi nanti kita sebutin angka digitnya aja ya. Total untuk pengadaan ya, total untuk mengikuti untuk proses bayi tabung ini, mulai dari awal sampai mereka lahir tuh habis budget berapa Mbak? Mereka bertiga ya? Mobil. 1 unit mobil ya? 1 unit mobil. Apa? Bukan Avanza tapi ya memang harus siap budget segitu juga ya Mbak ya? Itu karena gini, sebenarnya ada opsi bisa lahir pakai BPJS, itu bisa. Ada beberapa teman-teman yang coba juga pakai BPJS itu bisa berhasil. Maksudnya di cover gitu. Tapi aku parno, aku nggak mau gitu loh. Aku nggak mau aku kenapa gitu. Terus jadi benar-benar usahain banget gitu loh. Nah, yang bikin mahalnya itu sebenarnya kalau proses bayi tabungnya aja itu nggak mahal menurutku ya. Iya. Aku bisa habis cuma 60 juta. Tapi coba bayangin 60 juta kamu dapat 3 anak, jadi 20 jutaan kan gitu ya. Dan itu nggak terbayar dan nggak ternilai ya Mbak? Iya. Tapi dalam perjalanan itu aku masuk rumah sakit 2 kali karena paru-paruku itu ada cairannya. Oke. Jadi aku 2 kali ditusuk paru-parunya lewat belakang gitu, dikeluarin cairannya sekitar ada 3 literan. Jadi 1,5 liter, 1,5 liter. Itu juga biaya kan Om. Jadi termasuk biaya itu. Terus ngelahirin mereka sebenarnya ya sesar di rumah sakit swasta standar. Standar lah. Yang amazingnya dokter anaknya ini tidak ngecas per anak karena mungkin temen kali ya. Jadi harusnya kan satu. Jadi harusnya kan menerima bayi satu, ini satu. Menerima bayi kedua bayar lagi gitu. Ini enggak, ini cuma bayar 1 kali. Gitu. Itu ya bersyukur juga ya aku di situ ada penghematan sedikit. Terus ketiga adalah NICU. NICU ini memang NICU paling apa sih? mahal. ICU? Ya ICU yang tapi yang lebih atasnya lagi. Oh lebih gitu di loh. atasnya lagi. Karena mereka kan
Ya nggak tahu ya organ-organ dalamnya ini sudah sempurna atau belum. Oke, itu Ada- Mbak perasaan parno kayak gitu sampai mereka usia berapa? Ya terus sampai sekarang ini kadang-kadang masih suka Sampai parno. sekarang masih suka parno. Iya, tapi nggak keterlaluan kayak dulu sih. Kayak dulu tuh kayak dulu nih kulitnya dia nih bercak-bercak merah gitu. Aku pikir kelainan kulit loh. Saya. Kenapa, Kathy? Aku pikir kelainan kulit. Loh kok kulitnya merah-merah gini kenapa? Ternyata saking putihnya gitu loh, Om. Terus habis gitu itu kan dia satu bed itu satu hari berapa juta dikali 3 dikali berapa hari dikali alat-alat. Jadi sebenarnya yang bikin mahal nih karena jumlahnya yang triple ini tadi ya Iya, Mbak ya. iya. Semuanya jadi dikali 3. Ya mungkin kalau bayi tabung dapat 1 ya biasa aja kali, kelahiran normal di rumah sakit, di bidan pun bisa gitu loh. Cuma kan ya karena takutnya, jadi takut itu kita ngecek semua, matanya dicek, telinganya dicek, paru-parunya dicek, jantungnya dicek, bener-bener ngecek semuanya kayak gitu. Jadi ya mahalnya di situ. Itu dikali 3. Oke Mbak, ini the last question nih, karena waktu pula akhirnya memisahkan kita ya, yang membatasi. Mbak, kan tadi tuh dari sekian embrio yang ada di sana, itu kan pada akhirnya kan ada 8 yang dimasukkan ke dalam tubuh. Bukan 3. Ada 3 yang dimasukkan ke dalam, karena yang bibit unggul tadi. Nah berarti ini ada sisa dong Mbak, di Ada. tabungan tadi itu? Ada 5. Oh, masih ada Aku masih 5. punya 5 embrio dan aku freeze. Aku pilih freeze di rumah sakit karena someday mungkin aku pengen lagi. Oh, ada jasa freeze embrio ya? Iya, ada. Jadi siapa tahu aku besok dapat dengan secara normal, bisa jadi ya kan. Aku bersyukur banget, berharap. Tapi kalau misalkan nggak bisa atau ada kenapa-kenapanya, aku masih punya tabungan 5, ada cadangannya 5 di rumah sakit. Nah, itu nanti bisa dicairin, bisa ditransfer lagi. Oh, dan itu bertahan sampai lama juga Mbak? Lama, kalau luar negeri itu bisa sampai 20 tahun ada. Oh, berarti ini belum cukup 3 ya Mbak? Berarti masih mau nambah lagi? Aku nggak mau apa ya, takabur ya namanya. Jadi kalau mau misalkan dikasih nanti ternyata lagi, suatu saat pengen mau lagi atau atau besok dikasih lagi juga nggak apa-apa gitu loh. Aku nggak mau yang aku nggak deh, aku 3 ini aja cukup. Kalau aku kayak gitu nanti Tuhan dengar, nanti ya udah, kalau lo doanya kayak gitu ya udah 3 aja nih, 3 aja, nggak usah tambah lagi ya gitu. Nanti gimana ya kan? Jadi aku yang pikirannya mau dikasih berapapun aku terima. Intinya selama semuanya masih aman, kesehatan dan segala macamnya, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, jadi gitu tadi kita sudah tahu nih sedikit banyak tentang bagaimana program bayi tabung, terus bagaimana suka duka menjalaninya. Ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana proses detailnya kita tahu loh ya. Semuanya diceritakan secara dengan kalau detail. ada kurang detail mau tanya-tanya lagi boleh nanti. Dan juga semua teman-teman itu jangan lupa untuk subscribe, karena sekarang Pradana Triplet ini punya akun YouTube juga, akun Instagram juga. Nanti subscribe di sini ya. Jangan lupa, jadi biar tahu keseharian dari Pradana Triplet ini gitu. Dan akhirnya sekian dulu pertemuan kita pada Lambi Gebes kali ini. Mbak Puspa terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Juna terima kasih. Dadah dulu ke kamera. Bye. Bye. Kiss bye dulu. Kiss bye dulu. Kiss bye. Kiss bye. Kiss bye. Mwah. Loh, mana? Kamera sana. Thank you. See you. Bye.